Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali jumpa lagi bersama saya. Setelah 3 hari mungkin saya tidak bikin video lagi. Kenapa Chromebook menggunakannya itu operasi sistem Chrome, bukan Windows atau apalagi ya, Linux ataupun Ubuntu ataupun pokoknya nggak Windows aja gitu. Yang pertama, teman-teman pasti setiap masuk ke Windows ya, contohnya dari laptop, dari komputer, dari HP, pasti teman-teman itu selalu masuk ke Google Chrome, tuh ya, masuk ke Google Chrome. Biasanya kalau kita nyari searching di internet itu website, kita biasanya langsung masuk ke Google, ya, benar gak teman-teman? Contohnya kayak gini. Kita langsung masuk ke Google. Nah, seperti ini. Kita langsung cari di sini contohnya itu apa itu Chromebook. Contohnya Chromebook adalah seperti ini contohnya teman-teman ya. Alasannya teman-teman karena Chromebook ini dirancang khusus untuk memudahkan kita menggunakan semua aplikasi Google, mulai dari Google Chrome, Google Mail. Kita kan sering buka email itu kan pakai Google Mail. Nah, dengan adanya Chromebook berbasis OS Chrome atau Google Chrome ini, tampilannya juga mirip dengan Google Chrome. Ini untuk memudahkan teman-teman mengakses seluruh fitur Google. Sebenarnya seperti itu. Contohnya kan kalau kita membuka di laptop ataupun di komputer yang menggunakan operasi sistem Windows ya, itu biasanya kalau kita buka dulu ke langsung ke website Chrome itu biasanya tidak maksimal teman-teman, kadang-kadang suka lemot, error loading gitu kan. Nah, kalau dengan OS Chrome ini enggak teman-teman. Contohnya ini saya menggunakan Chromebook ini sudah sekitar 1 tahun ya. 1 tahun saya menggunakan Chromebook dan alhamdulillah sampai sekarang semua fiturnya pun juga nggak kalah dari Microsoft yang penting gitu ya. Contohnya kalau kita mau ngetik, sebenarnya di sini sudah disediakan ada yang namanya Google Dokumen. Dan Google Dokumen ini sudah bisa digunakan secara offline. Biasanya kan banyak yang takut menggunakan Chromebook itu harus pakai internet. Nah, sekarang enggak teman-teman ya. Ini bisa digunakan kita tanpa internet sama sekali. Ya, biasanya kan kalau kita buka Windows, buka laptop yang operasi Windows 10, 8, 9, 7 atau apa, buka Google Dokumen itu pasti masuk ke internet. Nah, ini mah enggak teman-teman ya. Bahkan ini bisa memiliki tampilan sendiri. Oke, kemudian teman-teman, kelebihan lainnya OS Chrome ini ringan teman-teman ya. Karena dia seperti kita membuka website Google aja. Jadi ketika masuk ke Google Chrome seperti ini teman-teman ya, ini aplikasi-aplikasinya juga kita nggak perlu menginstal dengan kapasitas yang besar, hanya berupa aplikasi ekstensi. Ekstensi itu ya semuanya tertanam di web store Chrome ya. Kemudian di sini dari tampilan aja teman-teman, menurut saya cukup dinamis gitu ya, cukup mudah dilihat seperti ini kan teman-teman. Nah, ini untuk versi terbaru teman-teman, silakan teman-teman update dulu Google Chromebooknya ke versi kalau nggak salah 102 sekarang itu ya. Jadi untuk menggunakan Chromebook itu utamakan ini harus sering diperiksa gitu. Nah, jadi alasannya ya tadi yang pertama karena untuk memudahkan semua teman-teman menggunakan semua fitur Google. Fitur Google itu ada di mana? Di sini teman-teman ya. Jadi ketika kita masuk ke tampilan web Chrome seperti ini, maka di sini kalau kita sudah login dengan akun Gmail ya, di sini dengan akun Gmail, akun Google Edukasi, Google Workspace apa, teman-teman bisa menggunakan semua fitur aplikasi dari sini. Seperti ini. Ini semua fitur aplikasi yang kalau menurut saya di zaman digital ini sangat penting sekali ya. Contohnya kalau kita membuat file Excel, di sini sudah ada yang namanya spreadsheet teman-teman ya.
Bahkan menurut saya spreadsheet ini lebih sangat berfungsi sekali, soalnya untuk berbagai tugas, berbagai kegiatan, terutama yang online, itu di sini lebih mudah gitu menurut saya. Bahkan saya mempelajari aplikasi Excel ini sangat luar biasa, terutama untuk seorang pendidik atau pelajar ya, untuk membuat file-file yang bisa disimpan secara online dan bisa dibuka di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu OS Chrome ini bisa dikatakan yang paling ringan teman-teman ya, paling ringan dan sudah tertanam untuk Chromebook biasa itu udah ada kan, kayak Google Play Store-nya udah ada, Android-nya, kemudian Linux-nya. Hanya saja kalau untuk pendidikan itu lebih maksimalnya menggunakan Google fitur yang ada di website saja. Kemudian alasan selanjutnya teman-teman ya, itu update teman-teman ya. Jadi setiap kali kita menggunakan Google Chromebook itu update-annya sangat mudah, simple, gak memakan banyak kapasitas ya. Kemudian juga di sini itu hanya disediakan penyimpanan sedikit ya, kalau nggak salah cuma 32 GB. Nah, untuk apa? Supaya kita lebih memaksimalkan penyimpanan di sini teman-teman, di Google Drive. Nah, supaya kita lebih banyak memanfaatkan penyimpanan di Google Drive seperti ini. Ini memang penyimpanan yang paling aman, paling cepat, dan juga penyimpanan cloud berbasis multifungsi ya. Jadi apapun file bisa kita simpan di sini dan bisa kita bagikan secara langsung dari HP Android, dari Chromebook, dari laptop, dan juga dari yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar Chromebook, silahkan cek aja di channel saya. Itu saya sudah pelajari semuanya sedikit demi sedikit. Hanya saja saya belum bisa mempelajari yang versi Linux teman-teman, karena Linux itu kan khusus untuk para developer ya, pengembang. Nah, kalau di sini saya khusus untuk user, pengguna aja, terutama Chromebook yang dikelola oleh pemerintah, sekolah, oleh Kemdikbud. Nah, penggunaannya kan dibatasi ya. Nah, di sini saya mencoba memaksimalkan supaya bisa berguna untuk semuanya. Itu aja yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar Chromebook, teman-teman bisa tanyakan langsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.